Om Swastiastu, perkenalkan saya Iketut Wijaya, calon guru penggerak angkatan ke-7 SMA Negeri 1 Selat, Kabupaten Karangasem. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan terkait kesimpulan dan refleksi pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa poin penting pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah saya pelajari, yaitu yang pertama adalah terkait dengan pendidikan dan pengajaran. Kemudian yang kedua terkait dengan pendidikan yang menuntun kekuatan kodrat anak. Kemudian yang ketiga, kodrat alam, kodrat zaman, dan kodrat bermain. Kemudian yang keempat, trilogi pendidikan. Kemudian yang kelima, trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kemudian yang keenam, penanaman budi pekerti. Dan yang ketujuh, pendidikan yang berpihak pada anak. Nah, kita mulai dari yang pertama, itu pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran itu adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, di mana pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Nah, pendidikan memberikan tuntunan kepada segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, pengaruh pengajaran akan memerdekakan manusia secara lahir, sedangkan pengaruh pendidikan akan memerdekakan manusia secara batin. Nah, yang kedua, pendidikan yang menuntun kodrat anak. Nah, pendidikan itu bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, yang berikutnya, pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya pahami adalah terkait dengan kodrat alam, kodrat zaman, dan kodrat bermain. Nah, dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Dengan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Nah, berikutnya, sebagai seorang pendidik, kita harus menyadari bahwa kodrat anak juga ada yang salah satunya adalah masih suka bermain. Nah, hal ini dalam kegiatan pembelajaran, jadi hendaknya kita sebagai pendidik itu senantiasa selalu memasukkan permainan secara baik secara tradisional maupun secara modern, itu agar anak itu tetap merasa nyaman dan gembira selama belajar. Nah, berikutnya, pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya cermati adalah terkait dengan trilogi pendidikan. Nah, ini adalah semboyan dalam bidang pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu yang kita kenal dengan Ing Ngarso Suntulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tut Uri Handayani. Nah, dalam konsep Ing Ngarso Suntulodo, itu artinya bahwa sebagai seorang pendidik, itu harus mampu di depan memberikan contoh atau menjadi panutan, baik kepada peserta didik, bersama guru, dan seluruh warga sekolah, serta masyarakat pada umumnya. Dengan Ing Madio Mangunkarso, itu berarti bahwa sebagai seorang pendidik, itu harus mampu di tengah membangun semangat atau menciptakan ide dan berkarya serta berinovasi di lingkungan tempat kerjanya atau di tempat tinggalnya. Jadi bagaimana kita seorang pendidik itu harus mampu terus berinovasi untuk kemajuan khususnya di sekolah maupun di masyarakat sekitarnya. Kemudian yang terakhir, Tut Uri Handayani, itu artinya bahwa seorang pendidik itu juga harus mampu itu berada di belakang, memberikan dorongan, memotivasi, arahan, dan penyemangat kepada seluruh warga sekolah dan lingkungan tempat tinggalnya. Nah, melalui trilogi pendidikan inilah, jadi kita sebagai seorang pendidik itu harus mampu berperan sebagai teladan, memberikan semangat, masuk juga memberikan dorongan dan motivasi, sehingga peserta didik kita mampu mencapai apa yang menjadi kekuatan mereka untuk bisa hidup lebih baik sesuai dengan apa yang menjadi kodrat mereka. Nah, berikutnya, konsep trikon. Nah, trikon dalam hal ini terdiri atas kontinuitas, konvergensi, dan konsentris.
Nah, kontinuitas diartikan bahwa kita sebagai seorang pendidik harus bergerak dan berpikir maju ke depan tanpa melupakan sejarah dan akar nilai budaya bangsa Indonesia. Jadi bagaimana kita di dalam pendidikan di sekolah itu terus menggerakkan peserta didik dan warga sekolah tanpa melupakan apa yang menjadi budaya bangsa. Kemudian berikutnya konvergensi, itu artinya bahwa pendidikan itu harus berdasarkan memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Artinya bagaimana kita memperlakukan warga sekolah ya, khususnya siswa itu supaya mereka memiliki budi pekerti yang luhur sehingga bisa menjadikan dirinya sebagai manusia yang manusiawi, yang memiliki karakter yang baik. Kemudian berikutnya adalah konsentris. Nah, konsentris itu artinya bahwa pendidikan itu harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajaran. Jadi setiap peserta didik itu memiliki keunikan masing-masing yang dibawa sejak lahir. Nah, dalam hal inilah kita sebagai pendidik itu harus mampu bagaimana memberikan pelayanan kepada siswa sehingga pendidikan itu memang bisa berpihak kepada anak didik. Nah, pemikiran berikutnya dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itulah terkait dengan penanaman budi pekerti. Nah, budi itu adalah mencakup cita, rasa, dan rasa. Nah, seorang pendidik harus mampu menumbuhkan sikap empati, simpati, atau peduli kepada peserta didik dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mengelola karsa atau kemauan untuk memperkuat semangat atau kemauan. Nah, diharapkan kepada peserta didik untuk selalu memiliki semangat juang dalam belajar, berkarya, berkreasi, dan berorientasi dalam mencapai cita-citanya untuk kehidupan di masyarakat datang. Nah, dalam hal inilah kita sebagai seorang pendidik itu bagaimana berupaya untuk membangun sebuah budaya-budaya yang nantinya bisa memberikan kontribusi untuk masa depan anak didik kita. Nah, berikutnya pendidikan yang berpihak pada anak. Nah, peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanaman itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Artinya berorientasi kepada anak. Nah, kita harus memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan minat dan bakatnya. Dalam hal ini adalah konsep merdeka belajar. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan yang mutlak. Nah, perlu tuntunan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Nah, di sini peran kita sebagai seorang pendidik bagaimana mengenali karakteristik dari pendidik kita sehingga kita bisa memberikan sebuah pembelajaran sesuai dengan apa yang menjadi gaya belajar mereka. Nah, berikutnya terkait dengan apa yang telah saya pelajari sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada 7 poin tersebut. Nah, beberapa refleksi yang saya dapat lakukan adalah sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya percaya bahwa dengan tindakan tangan tegas dan menghukum siswa bisa merubah perilaku mereka. Ya, tapi memang dalam hal ini mereka berubah, namun perubahannya itu sifatnya sementara karena lebih didasari oleh rasa takut bukan atas dasar kesadaran. Yang kedua, saya belum menyadari terkait dengan kekuatan kodrat pada siswa yang berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman dan kodrat bermain, sehingga seolah-olah bahwa perkembangan sekarang itu mutlak diperlukan, ya. Jadi artinya seolah-olah mereka itu sudah bisa bermain sendiri, ya. Padahal sebenarnya dalam proses pembelajaran pentingnya permainan untuk memberikan mereka sebuah kesan itu yang baik, ya, pikiran-pikiran yang membuat mereka itu nyaman dalam belajar. Nah, itu sangat perlu dilakukan. Kemudian yang berikutnya, saya belum banyak menerapkan model pembelajaran yang menyenangkan, yang berbasis kepada kebutuhan anak. Selama ini lebih cenderung tujuan pembelajaran dan menyelesaikan materi, sehingga peran menuntun belum optimal. Nah, dalam hal ini saya merasa bahwa bagaimana supaya siswa itu dengan sendirinya bisa memahami materi, dengan sendirinya menyadari bagaimana mereka belajar, itu belum sepenuhnya saya dapat lakukan. Tetapi ya, dengan mempelajari apa yang menjadi pemikiran saya, itu saya memiliki keyakinan yang pertama adalah perubahan yang saya lakukan, ya, setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah merubah pola mengajar dan mendidik dengan lebih sabar dan ikhlas dalam menuntun siswa belajar. Jadi masing-masing siswa itu saya meyakini, ya, berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu memang memiliki keunikan sendiri sesuai dengan kodrat alam mereka. Jadi berdasarkan
Dari mana mereka berasal, berdasarkan karakter atau watak mereka masing-masing, itu memang mereka berkebutuhan dan itu perlu menjadi suatu yang sangat penting buat saya sendiri dalam bagaimana memberikan pelayanan kepada mereka sehingga mereka belajar bisa secara optimal. Kemudian tidak memberikan hukuman yang bersifat tidak mendidik. Nah, dalam hal ini sering ya, jadi sebelum saya belajar darah, terkadang saya memberikan hukuman yang sifatnya lebih cenderung ke bagaimana menekan mereka supaya mereka cepat sadar. Nah, padahal apa yang saya lakukan itu tidak tepat ya. Nah, dalam hal ini yang saya lakukan itu perubahannya adalah bagaimana supaya mereka itu merasa terayomi ketika mereka merasa salah. Nah, sehingga yang mereka rasakan itu mampu merubah sikap yang kurang baiknya, sikap itu menuju pada sikap yang baik, rasa kesadaran sendiri bukan karena tekanan atau paksaan. Kemudian yang ketiga adalah tentu memberikan teladan, semangat dan motivasi pada siswa untuk terus bergerak ya, dan juga termasuk warga sekolah yang lain, dan memacu diri dalam upaya mengembangkan berbagai potensi bakat yang dimilikinya, baik secara akademik maupun non-akademik demi kemajuan mereka. Kemudian yang keempat, jadi melaksanakan pelajaran yang menyenangkan dan bermakna kepada siswa dengan berbagai macam model pembelajaran interaktif yang berupaya pada siswa dengan menggunakan media kekinian ya. Jadi memanfaatkan media-media kekinian seperti media online dan lain sebagainya, supaya pembelajaran itu menjadi lebih optimal sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Kemudian mengajak warga sekolah untuk selalu bersyukur dan melakukan hal yang terbaik untuk kemajuan sekolah. Jadi bagaimana di setiap event tertentu ya, itu saya mengajak seluruh warga sekolah untuk mensyukuri apa yang mereka rasakan sekarang, dan tentunya bagaimana mereka mampu untuk melakukan sesuatu untuk kemajuan sekolah. Nah, berikutnya dengan penerapan ya pemikiran kajian antara yang akan saya lakukan adalah yang pertama tentunya menjadi teladan, memberi semangat, dorongan, motivasi kepada seluruh warga sekolah untuk terus bergerak dalam upaya untuk memacu diri untuk kemajuan sekolah. Kemudian yang kedua, menerapkan belajar, kemerdekaan belajar dengan memberikan kesempatan untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif dan bakat dan mereka secara bebas, tapi kebebasan itu tetap dituntun agar mereka tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kemudian melaksanakan pembelajaran yang bersifat pada siswa sesuai dengan kodrat alam, sosial kultur yang ada di lokasi saya sendiri, dan kodrat zaman ya, dengan bagaimana membekali mereka dengan kemampuan satu, kemampuan mereka untuk berpikir kritis, kemudian kreatif, komunikasi, berkolaborasi, itu melalui berbagai kegiatan pembelajaran. Nah, itu saya terapkan di kelas. Kemudian tentunya dalam kegiatan pembelajaran itu dan juga proses bagaimana berinteraksi dengan lingkungan di sekolah itu tetap menanamkan budi pekerti melalui pembelajaran yang positif sekolah dan menerapkan konsep dimensi profil pelajar Pancasila, itu yang terdiri atas 6 dimensi ya, itu yang berkaitan dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernada kritis, gotong royong, berkomunikasi verbal dan kreatif ya. Bagaimana setiap kegiatan dalam hal ini ya, karena sekolah sudah mendapatkan kurikulum merdeka, tentunya apa yang menjadi target utama dalam kegiatan proyek itu membumikan profil belajar Pancasila itu dapat tercapai ya, tentunya dengan berbagai kegiatan yang mendorong mereka supaya apa yang menjadi profil belajar Pancasila itu mereka bisa tampilkan ya, mereka bisa rasakan dan mereka bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Baik, sekian terkait dengan apa yang menjadi kesimpulan dari pemikiran kajian Dewantara dan sekaligus apa yang saya rasakan baik sebelum, kemudian perubahan yang saya lakukan belajar pemikiran Dewantara, serta hal yang saya akan terapkan nanti ketika sudah merasakan bagaimana peran dari pemikiran kajian Dewantara itu dalam kaitannya dengan upaya untuk menjadikan ya, jadi dunia pendidikan itu sebagai tempat bagaimana siswa itu bisa belajar dengan nyaman dan bagaimana mengembangkan dan menuntun mereka sesuai dengan kodrat mereka untuk bisa tumbuh dan berkembang itu menjadi manusia Indonesia yang beradab. Sekian dari saya, terima kasih. Dengan Mbak Rama Santi, Om Santi 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 Om, bergerak, tergerak dan menggerakkan. Terima kasih.